la ammaratum bisu, karena nafsu itu selalu ngajaknya yang nggak benar, selalu mengajak perbuatan yang dosa. Tetapi di sini ada tambahan illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi logikanya Pak Iwa, bukan kita memerangi nafsu, kita akan kehabisan tenaga, nafsu tidak bakal mati karena dia eksis bersama kita ini. Jadi bagaimana caranya? Yaitu caranya bagaimana illa ma rahima rabbi, kecuali disayang oleh Allah. Jadi untuk melawan nafsu itu jangan kamu mengumpulkan tenaga untuk membunuh nafsu, tidak mungkin terjadi. Masih mending kamu mengambil langkah berikutnya, bagaimana caranya supaya Allah sayang kepada kamu. Kalau engkau disayang Allah, nanti Allah yang mengurangi volume nafsu itu sendiri. Paham nggak? Karena yang mampu untuk mengurangi volume itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini jadi persoalan. Jadi Pak Iwan nggak usah membunuh nafsu, nafsu nggak bakal mati, dia akan hidup lagi. Pak Iwannya melek, nafsunya melek. Pak Iwannya tidur, nafsunya melek. Pak Iwannya berdiri, nafsunya berdiri. Pak Iwannya duduk, nafsunya lebih siap menggoda kita. Dan oleh karena itu juga kita harus mencegah jangan sampai dibiarkan si setan itu berkolaborasi dengan nafsu kita. Ini kan ada persekutuan antara nafsu dengan setan itu, bersama-sama menggoda kita. Nah, ketika setan itu menggoda kita berkolaborasi dengan nafsu, maka di situ kita tidak sadar ini godaan setan. Kamu merasakan inilah tuntutan biologi saya, ini tuntutan keinginan saya, ini harapan dan cita-cita saya. Jadi saya kira di penghujungnya setan dipukul, pergi, datang lagi, diinjak-injak, pingsan, bangkit lagi. Sampai kapan? Ya sampai kamu mati. Baru setelah kamu mati, nafsu itu akan mati bersamamu itu. Nafsu jangan dibunuh total, nanti kamu jadi malaikat. Bedanya malaikat sendiri juga iri hati melihat manusia, enak banget manusia ya bisa menikmati gitu kan bisa. Ternyata setelah diuji itu malaikat namanya Harut dan Marut, ternyata nggak kuat juga. Itu makanya. Nah, dengan ujian nafsu inilah makanya Bapak Iwa yang saya hormati, disinilah satu batu uji manusia, stikian ya, tolok ukur manusia. Karena manusia punya nafsu, maka manusia itu ketika dia berbuat kebaikan, maka dia lebih mulia dari malaikat. Karena dia membawa beban nafsu, beban jasad dan sebagainya. Tetapi ketika manusia berbuat jahat, mereka lebih hina daripada binatang, karena dia merendahkan roh yang mulia yang ada di dalam jasadnya menjadi rendah seperti binatang, maka lebih jahat di binatang. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka seperti binatang, bahkan lebih elek, lebih jelek daripada binatang. Jadi berterima kasihlah kepada Allah kita diberi nafsu. Kita terima kasih.